Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang cahaya dan sifatnya, tema 5 kelas 4 bersama Bu Ana Magdalena, SDIT Nur Ar-Rahman. Ini dia Bu Ana. Oke anak-anak, siap ya kita belajar bersama. Anak-anak, perhatikan baik-baik. Kompetensi dasar dari pelajaran kali ini adalah menerapkan sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan. Apa indera penglihatan? Mata, betul. Mata anugerah dari Allah yang harus kita jaga dan akan berfungsi saat ada cahaya. Tujuannya nanti anak-anak bisa menyebutkan sumber cahaya, menyebutkan dan menjelaskan sifat cahaya. Dan yang ketiga, mengidentifikasi sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan. Oke, lanjut ya. Apa sih cahaya? Yang terang-terang gitu ya? Ini dia anak-anak. Cahaya merupakan suatu pancaran elektromagnetik yang bisa dilihat oleh mata manusia. Nah, kalau sumber cahaya, semua benda yang mengeluarkan cahaya. Apa aja ya? Ini dia. Contohnya matahari, lampu, lilin, dan api. Nah, di sekitar kita pasti banyak sumber cahaya yang lain. Anak-anak cari tahu ya. Lanjut, sifat cahaya. 1. Cahaya itu merambat lurus. Jika ada 3 karton yang diberi lubang secara lurus, maka tentu kita bisa melihat cahaya lilin yang berwarna merah. Tapi kalau salah satu digeser kartonnya, kita tidak bisa melihat cahaya lilin. Cahaya yang kedua adalah menembus benda bening. Kita lihat, ada cahaya yang menembus gelas bening, tapi saat mengenai batu, maka cahaya tidak tembus. Oke. Cahaya yang ketiga adalah cahaya dapat dipantulkan. Paham? Oke. Pantulan cahaya senter menggunakan cermin akan terpantul pada dinding atau cermin yang lain. Nah, ini sifat yang ketiga. Keempat, coba lihat. Ada gelas berisi air. Dimasukkan pensil. Pensil terlihat bengkok. Ini artinya cahaya dapat dibiaskan. Kenapa cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan? Karena cahaya melalui 2 media yang berbeda kerapatannya, udara dan air, sehingga cahaya dibengkokkan dan terlihatlah sendok atau juga bisa pensil terlihat bengkok. Oke, lanjut ya. Lihat warna-warni anak-anak. Ini artinya cahaya dapat diuraikan. Peristiwa penguraian cahaya menjadi warna Mejikuhibiniu dikenal sebagai peristiwa dispersi. Warnanya apa saja? Ada merah, jingga, kuning, hijau, dan ungu. Prosesnya terjadi pada prisma atau proses pada terjadinya pelangi. Anak-anak, sifat cahaya dalam kehidupan sehari-hari sangat bermanfaat untuk manusia. 1. Sifat cahaya yang dapat dibiaskan digunakan pada penggunaan kacamata. Kacamata digunakan oleh orang-orang yang mengalami gangguan penglihatan. Tapi karena ada cahaya yang mengenai lensa mata, maka kita dapat melihat tulisan yang kecil menjadi lebih besar, seperti loop yang digunakan oleh detektif Conan, seperti gambar di samping. Sifat cahaya yang kedua adalah cahaya dapat dipantulkan. Ini digunakan pada saat kita
bercermin. Cahaya yang mengenai diri kita saat bercermin akan dipantulkan oleh cermin ke mata kita, sehingga kita bisa melihat bayangan kita yang ada di cermin. Bayangan anak-anak yang ganteng tentunya. Oke, lanjut. Sifat dipantulkan juga digunakan dalam penggunaan periskop. Ini dia, ada kapal selam, ada air. Bagian atasnya ini disebut periskop. Sistem kerja periskop digunakan oleh kapal selam untuk memantau keadaan di atas permukaan air laut dengan prinsip pemantulan, yaitu cahaya yang mengenai benda dipantulkan menuju cermin yang pertama yang ada di bagian atas nih, bagian atas. Lalu cermin ini memantulkan ke cermin bagian bawah yang kedua. Airnya dipantulkan ke mata kita. Maka walaupun kita ada di bawah permukaan laut, tetapi kita bisa melihat objek yang ada di atas permukaan laut. Itu sistem kerja periskop. Lanjut ya. Dari cahaya adalah dapat menembus benda bening. Digunakan pada jendela rumah. Nih, rumah terlihat lebih terang karena ada cahaya yang masuk. Atau juga akuarium atau etalase. Di sini sifat cahaya dapat menembus benda bening, membuat kita bisa melihat ikan yang ada di akuarium. Oke, lanjut. Nih, apa ini ya? Ini adalah cakram warna yang kalau diputar, dia akan berubah warnanya menjadi putih. Pembuatan cakram warna ini memperlihatkan bahwa cahaya matahari bisa diuraikan menjadi mejiku hibiniu atau merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Oke anak-anak, itu sifat cahaya, sumber cahaya, dan juga penggunaan cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita berlatih bersama. Ini dia tantangan yang pertama. Apa yang dimaksud dengan sumber cahaya? Sebutkan 4 sumber cahaya. Ada yang bisa? Keren, mantap. Betul anak-anak. Nomor 1 adalah segala sesuatu yang menghasilkan cahaya. Itu sumber cahaya. Sumbernya contohnya adalah lilin, matahari, api, lampu, dan banyak lagi. Oke, tantangan yang kedua. Amati gambar berikut dari nomor 1 sampai nomor 6. Tuliskan sifat cahaya dari gambar berikut. Ini dia jawabnya. Nomor 1, dibiaskan. Nomor 2, menembus benda bening. Yang ketiga, dipantulkan. Yang keempat, merambat lurus. Dan yang kelima, menembus benda bening. Keenam, dapat diuraikan. Pintar anak-anak, keren. Kita lanjut ya. Oke, tantangan 3. Ada nomor 7 sampai 10. Ada air kolam, ada yang bercermin, ada proses pelangi, dan nomor 10 ruangan yang terlihat terang. Jawabannya ada di samping, sudah ada. Oke, 7 cahaya dapat dibiaskan, 8 cahaya dapat dipantulkan, nomor 9 yang pelangi, cahaya dapat diuraikan menjadi warna-warna yang berbeda, dan nomor 10 cahaya dapat menembus benda bening. Alhamdulillah, anak-anak sudah paham tentang cahaya. Tetap sukses ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.